diberlakukannya aturan ganjil genap saat weekend di Bogor untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Kini jembatan Cikeretek sudah bisa dilalui dua arah. Tanggapan masyarakat pun positif mengenai adanya dua arah ini. Banyak sekali kasus bullying yang terjadi pada pelajar. Inilah tanggapan pengajar dalam menyikapi tentang kasus bullying. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Flash News. Saya Aldira Levia Zahra yang akan menemani siang Anda selama 30 menit ke depan dengan berita yang menarik dan terkini. Pemirsa, berita hari ini kita awali dengan adanya aturan ganjil genap saat weekend di Bogor. Apa yang menjadi faktor adanya aturan tersebut? Simak liputan berikut ini. Semenjak diberlakukannya aturan ganjil genap di Puncak, terlihat lalu lintas semakin baik dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Sisi lain, jumlah kendaraan yang beroperasi dapat membantu mengurangi polusi udara yang sering menjadi masalah serius di kota-kota besar. Kalau untuk pemberlakuan untuk one way dan ganjil genap, one way sendiri di sini sudah terbilang atau diberlakukan cukup lama, sudah hampir 30 tahun. Masyarakat Puncak khususnya Kabupaten Bogor sudah cukup mengenal akan rekayasa yang kita lakukan selama ini yang sudah berjalan hampir 30 tahun. Dengan adanya peraturan untuk ganjil genap itu sudah tertuang, di mana tertuang dalam Permen Hub nomor 84 tahun 2021. Pada saat itu pembentukan atau peraturan Permen Hub diawali dengan adanya PPKM pada saat kita mengurangi mobilitas masyarakat atau kerumunan di saat ada penyebaran COVID-19. Oke, baik Bapak. Kenapa jalur Puncak ini sering terjadi kemacetan? Jalur Puncak sendiri kenapa terjadi kemacetan? Yang pertama, dengan penambahan volume kendaraan yang ada. Yang kedua, ada beberapa black spot atau titik krusial di mana akan terjadi perlambatan kendaraan yang menuju ke jalur atas. Ada 11 titik black spot yang ada di jalur Puncak. Pemirsa, ada kabar baik dari jembatan Cikeretek, kini sudah bisa dilalui dua arah. Banyak respon positif dari masyarakat mengenai dua arah ini. Jembatan Cikeretek sudah bisa dilintasi kendaraan sejak Oktober lalu. Jembatan ini menjadi akses penghubung vital bagi masyarakat di sekitar Sukabumi dan Bogor. Ya, saat ini saya berada bersama Bapak siapa? Bapak Idris. Ya, Bapak Idris. Gimana perasaan Bapak setelah tahu jembatan ini tuh sudah bisa dilalui dua arah? Alhamdulillah setelah jembatan ini selesai, saya sangat-sangat senang karena jualan saya jadi lancar, ekonomi para tukang ojek, para tukang itu agak ini sudah mulai meningkat lagi, agak rame gitu ya. Apakah Bapak merasa ada keresahan saat jembatan itu sedang dibangun, Pak? Oh, resah banget Pak, takutnya kelamaan gitu ya karena dampaknya begitu banyak. Karena saya jualan juga menurun banget gitu ya. Menurun banget. Ya. Jadi berapa dari 100% menurun 30% lah. Iya. Ya, apakah benar Pak di sini tuh sempat ada bangunan-bangunan yang retak akibat perbangunan jembatan ini, Pak? Oh, ada ya. Ada yang retak, ada yang itu akhirnya udah dihancurin. Karena takut gitu kena dampak pada masyarakat setempat gitu. Oh, iya. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Meski sudah dapat dilalui kendaraan, masyarakat tetap dihimbau untuk berhati-hati dan mengikuti arahan petugas ketika melewati jembatan fungsional Cikeretek Sukabumi Bogor. Bullying merupakan salah satu perilaku yang tercela dan tidak baik. Banyak kasus bullying yang terjadi pada anak sekolah. Bagaimana tanggapan pengajar? Simak liputannya. Baik pemirsa, saat ini kasus perundungan di kalangan pelajar sangat mengkhawatirkan. Pelaku juga dari berbagai kalangan strata sosial.
Kasus bullying yang terjadi di kalangan pelajar akhir-akhir ini sangat-sangat saya prihatin sekali gitu ya, karena mulai dari sosial media sampai di dunia nyata pun yang saya lihat banyak sekali yang terjadi di sekolah, apalagi di kalangan remaja ya, di SMP kayak gitu ya. Saya sangat prihatin sekali gitu ya. Mengapa hal ini masih terjadi? Kalau untuk kasus bullying yang namanya remaja ya, remaja itu kan memang proses dari anak-anak ke remaja gitu, ada peralihan antara anak-anak ke remaja, maka mungkin di anak-anak remaja sekarang itu banyak yang ingin tahu cara bersosialisasi di lingkungannya sendiri, bahkan yang lingkungan baru seperti di SMP ini kayak gitu. Baik pemirsa, jadi sekolah harus mempunyai program pencegahan, intervensi, dan sosialisasi yang efektif. Karena sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk dibangun dan diperkuat. Ya, peran pengajar sangatlah penting untuk membentuk karakter siswa-siswinya, dan penggunaan media sosial pun harus bijak. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Flash News. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi
everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lecturers. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Berita selanjutnya datang dari pedagang pasar. Di era digital ini, kita bisa berbelanja menggunakan handphone. Oleh karena itu, membuat para pedagang di pasar merasa kesulitan. Untuk melihat tanggapannya, simak liputan berikut. Ibu Reni, salah satu pedagang di Pasar Anyar Bogor, mengungkapkan dirinya tidak mengerti kegunaan media. Reni berharap pemerintah bisa memberi edukasi kepada para pedagang agar dapat ikut menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Ibu Reni, salah satu pedagang di Pasar Anyar Bogor, menyebutkan dirinya bersama pedagang lain sudah coba menerapkan sistem berjualan secara online. Akan tetapi dari segi harga sudah lebih dulu unggul sistem berjualan secara online. Reni juga mengaku keterbatasan dirinya yang gaptek dengan kemajuan digital saat ini menjadi salah satu alasan lain ketinggalannya dalam kemajuan zaman. Ibu, saya mau bertanya ya, kan sekarang ini sudah ada online shop ya. Bagaimana tanggapan Ibu dengan penjualan di online shop? Penjualannya, ya lebih ramai di online kan, di offline jadi agak sepi kan. Jadi ngaruh sih ke offline, jadi ngaruh. Ibu sendiri apa juga menggunakan online? Enggak, offline aja. Adakah keresahan Ibu terhadap penjualan di online shop? Adanya kan kalah saing dari harga. Dari harga kalah saing, dia lebih murah kan di online tuh ya kan. Sedangkan di pasar kita kan penjualan lebih ya, lebih kayak nawarin dulu. Kalau online kan langsung harganya kan tanpa ongkir juga gitu lah. Apa Ibu ada berencana berpindah ke online apa tetap di offline? Tetap di offline. Oke. Terima kasih ya, Bu. Saya Nadira Afifah melaporkan. Renovasi dan pembangunan masjid di lingkungan Universitas Pakuan akan segera rampung pada akhir tahun ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Masjid Universitas Pakuan yang sedang dalam proses pembangunan. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan menanyakan kepada admin pembangunan Masjid Universitas Pakuan. Mari ikuti saya. Kalau perkembangannya bisa dilihat ya udah hampir 50% lah ya. Ini kemungkinan kalau ini berjalan lancar lah, paling ada kendala tuh ya, kendalanya seperti kayak lahan aja sih. Kalau sejauh ini kalau perkembangan alhamdulillah lancar aja. Kira-kira kapan Pak untuk rampung atau selesai? Kalau rampung target kita insya Allah tuh akhir tahun selesai sih. Dan desainnya seperti apa dan akan menjadi tingkat berapa? Kalau untuk desain itu rahasia ya, paling nanti kita lihat aja di akhir tuh seperti apa. Terus di sini untuk 3 lantai kemungkinan kapasitasnya bisa menampung 1.500 jamaah kurang lebihnya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Masjid ini akan ada penambahan 3 lantai dan dapat menampung 1.500 mahasiswa. Diperkirakan masjid ini selesai pada akhir tahun. Pemirsa, itulah update terkini tentang proses pembangunan Masjid Universitas Pakuan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya, Aldila, di studio.
Pemirsa, berawal dari komunitas menjadi Sanggar Senja yang telah merangkul anak jalanan, sanggar ini berlokasi di Cibinong. Pemirsa, Sanggar Senja ini adalah salah satu yayasan di daerah Cibinong yang menjadi salah satu tempat untuk menampung anak-anak jalanan. Selain memberikan fasilitas makan dan tidur, Yayasan Sanggar Senja juga memberikan pendidikan untuk membentuk generasi bangsa. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan mewawancarai salah satu pengurus Sanggar Senja ini. Setiap harinya tuh anak-anak kayak anak-anak sekolah lainnya aja, mereka kita sekolahin formal. Kebanyakan di sini anak-anak itu yang sekolah formal, di sekolah formal swasta. Nah, kenapa swasta? Karena di awalnya mereka nggak punya data identitas, dari orang tuanya pun nggak punya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita bantu untuk mereka punya identitas. Jadi mereka kartu keluarganya di Sanggar Senja. Di kartu keluarga Sanggar Senja sendiri itu ada 3 lembar, terdiri dari 25 anak. Dan itu kita baru bikin gelombang 2. Tuh, next selanjutnya mungkin akan gelombang 3. Nah, kegiatan sehari-harinya ya anak-anak yang sekolah formal, yang nggak sekolah formal itu ada sekolah PKBM juga di sini. Sekolah PKBM itu yang setara paket A, paket B, dan paket C setiap harinya. Hal apa yang membuat kakak tersentuh kayak buat mengurus Sanggar Senja ini? Membuat tersentuh itu ya dari anak-anaknya sendiri sih. Saya mikir kalau nggak kita siapa lagi gitu. Kalau kita cuma pedulinya sekedar cuman nengok sesekali, mereka ya nggak akan ada perubahan gitu. Kita kan pengennya mengurangi populasi itu dengan merubah dari anaknya. Mungkin kalau orang tuanya nggak bisa kita bantu ubah karena udah ya ibaratnya mereka udah kelamaan lah di jalan. Kalau anaknya kan generasinya harus diubah kayak gitu sih dari anak-anaknya sendiri. Hal apa yang ingin kakak sampaikan kepada pemerintah tentang ini anak-anak jalanan? Hal yang disampaikan pemerintah untuk anak jalanan ya mungkin cara mengurangi anak jalanannya itu mungkin anak jalanan yang anak usia anak itu yang ditangkap itu diberi pembinaan, mungkin bisa disekolahkan gitu, didata dirinya biar bisa disekolahkan lagi, itu aja sih. Mungkin cukup kak untuk wawancaranya. Kasih banyak ya kak. Bagi kalian yang ingin menjadi donatur dan mengisi waktu luang, kalian bisa datang ke Sanggar Senja Cibinong Bogor. Baik, saya kembalikan ke studio. Sungguh mulia sekali hati para pengurus Sanggar Senja. Semoga pemerintah dapat membantu para anak jalanan yang terlantar dan bisa meningkatkan kesadaran orang tua. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan kembali dengan kabar-kabar terkini. Fiona, kok kamu gitu sih Fiona? Apa sih? Please lah Fiona, kasih aku kesempatan satu kali lagi Fiona. Aku nggak mau. Udah ya, cukup ya, cukup. Kok gitu sih Fiona? Fiona, kok kamu gitu sih? Fiona, tunggu dulu Fiona. Aku mau ngasih sesuatu buat kamu nih. Kamu mau ngerayu aku pakai bunga ini? Bukan gitu Fiona, udah kamu pegang dulu. Ini hari spesial. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Tahu, Kasih sayang aku tuh selalu ada kok untuk kamu setiap saat. Aku juga mau kasih tau ke kamu nih. Jadi nanti tanggal 14 Februari 2024 itu ada hari yang spesial buat kita semua. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Jadi gini, tanggal 14 Februari 2024 itu adalah hari yang sangat spesial nih sayang. Buat kita semua nih, masyarakat Indonesia. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Yang dimana tiap warga negara yang genap berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, itu harus sayang memberikan suaranya di pemilu nanti, kayak gitu. Nah, itu kamu tahu. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Harus dong sayang. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024, datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya mas, lupa. Kita bernyanyi.
pemirsa, kembali lagi di Flash News. Berita selanjutnya datang dari pesantren Nurul Huda. Apa saja kegiatan para santri tersebut? Simak liputannya. Pesantren Nurul Huda yang berlokasi di Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, saat ini terus melengkapi sarana fasilitas yang memadai bagi para santrinya. Hal ini dilakukan guna kenyamanan para santri dalam menuntut ilmu agama. Fakih Muhammad Bilal, salah satu santri yang dijumpai, menyampaikan, menjadi sebuah kebanggaan bagi pesantren jika dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi para santri. Untuk kegiatan sehari-hari mungkin dimulai dari ngaji. Untuk waktu ngaji kita ada subuh, sekitar udah sholat subuh kita langsung ngaji. Jadwal ngajinya mau ngaji Quran. Terus ada jadwal pagi sekitar jam 7 sampai jam 10 mengaji kitab Alfiyah. Terus ada yang siang sekitar dari jam 1 sampai setengah 3 mengaji Alfiyah juga. Terus ada yang sore sekitar sudah sholat asar kita mengaji tasrifan. Dan setelah maghrib mengaji Quran, dan setelah isya mengaji Alfiyah juga sampai setelah. Kesuksesan tidak datang dengan mudah. Sama dengan perjalanan seorang santri dalam mengejar ilmu, kesabaran, dan ketekunan. Saat ini kita sudah mulai memasuki jam makan siang. Ada tempat makan yang sedang viral di Sukabumi, yaitu Hidden Gem Miyadi. Pemirsa, kalau mau coba kulineran enak, Sukabumi bisa jadi pilihan. Nah, bagi kalian para pecinta mie, jangan lupa untuk mencicipi Miyadi. Lokasi tepatnya ada di Cibadak, Sukabumi, masuk ke Gang Victoria Busana. Miyadi ini mie-nya unik dan berbeda dengan mie pada umumnya. Menurut Abang bagaimana menu Miyadi ini? Menurut saya dari segi rasanya ada di atas mie ayam lainnya, mungkin karena mie-nya dibuat secara handmade sehingga rasanya berbeda dengan mie yang sudah mie ayam biasa pakai. Apakah harganya cocok untuk kalangan muda? Di harganya yang 12.000 menurut saya sangat cocok, bahkan tergolong murah untuk harga yang diberikan dan juga porsi yang diberikan. Berapa rating untuk Miyadi ini dan kenapa lebih memilih untuk datang ke Miyadi? Rating dari saya solid 9/10. Alasan saya kesini mungkin karena saya udah terbiasa ya, dan juga sulit menemukan mie ayam yang rasanya cocok dari saya. Oke, terima kasih Bang. Berdagang di sini. Berjualan di sini itu dari tahun 96 ya. 96 ya. Apa yang menjadi ciri khas di sini sehingga banyak orang ingin mencicipi Miyadi? Ciri khasnya itu pangsitnya itu ada yang mie pangsit basah dipisah kuahnya, ada juga yang yamen manis dengan yamen asin. Kebanyakan itu yang makannya itu mie kuah ya. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Kalian bisa berkunjung dengan orang-orang terdekat untuk mencicipi Miyadi yang super enak ini. Sekian dari saya, kembali ke studio. Puncak lagi-lagi menjadi sorotan karena banyak sekali tempat wisata yang menarik. Salah satunya wisata Gunung Mas. Wisata ini bisa menjadi tempat rekomendasi untuk berlibur akhir pekan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di perkebunan teh wisata Gunung Mas yang dikelola oleh PT PN 8. Nah, tidak heran lagi kalau wisata Gunung Mas ini suasananya sangat adem, sangat sejuk. Yang penasaran bisa ikuti langsung. Jangan kemana-mana. Pemirsa, tidak heran ketika sampai di lokasi Gunung Mas ini, kita akan merasakan suasana segar dan pemandangan yang memanjakan mata. Gunung Mas Puncak Bogor memiliki daya tarik yaitu jembatan, tempat cukup bagus untuk foto-foto, dan ada lagi beberapa fasilitas yang akan membuatmu merasa lebih senang. Ya kakak, selamat sore, nama saya Nanda. Kakak dengan siapa? Ini. Kakak dengan siapa? Hari. Kakak, aku mau nanya nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
Apa sih yang jadi daya tarik kakak untuk berkunjung ke wisata Gunung Mas ini? View-nya itu bagus, terus suasananya juga ramai banget ya, jadi kelihatannya seru banget kalau kesini datang untuk tempat wisata sih. Kalau dari kakaknya? Buat nyantai enak sih ya, sama buat biasa misalnya di kota yang pemandangannya nggak hijau-hijau itu ya, kalau sini jadi lihat hijau jadi seenggaknya enak lah gitu. Aku satu lagi pertanyaan nih, ada gak pesan dan kesan kakak untuk Gunung Mas ini? Kalau pesan sih sekarang kan kebetulan juga lagi banyak renovasi, mungkin nanti kedepannya akan lebih bagus lagi. Berharap sih untuk kedepannya mungkin lebih ramai lagi biar tambah seru aja kesini. Oh, dari kakaknya? Sama juga sih kayak gitu juga kali ya, tapi kalau mungkin kayak tetap karena apa namanya, ya mungkin orang yang jualan-jualan kali ya, biar lebih enak ya kayak buat jajan atau gimana, terus kayak masih baru dibangun. Lebih dirapihkan lagi gitu. Oh ya udah baik kakak, segitu aja. Terima kasih banyak kakak. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Yuk yang mau berlibur bersama teman atau keluarga bisa datang langsung ke Agrowisata Gunung Mas yang berada di Puncak Bogor. Saya Nanda, sekian dari saya serahkan kepada rekan saya kembali di studio. Berita terakhir masih dengan tempat wisata, yaitu Curug Putri Kencana yang akan menjadi penutup berita siang hari ini. Oke pemirsa, sekarang saya sedang berada di Curug Putri Kencana yang bertempat di Kabupaten Bogor, yang terkenal dengan keasrian dan keindahannya. Biar gak penasaran, ayo ikutin keseruan saya. Curug Putri Kencana merupakan satu di antara tempat wisata Bogor yang masih sangat sejuk karena sisi kanan kirinya diapit bebatuan. Rekomendasi tempat wisata di Bogor ini menawarkan daya tarik eksotisme alami yang masih asri dan suhu udaranya sejuk khas dataran tinggi pegunungan. Curug Putri Kencana berlokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang. Kawasan wisata air terjun ini dibuka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Baik Bu, boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Namanya Sari. Ibu Sari. Ibu, saya mau nanya, apa pendapat Ibu tentang tempat wisata ini? Bagus. Terus apa aja Bu? Tempatnya masih alami juga sih. Ya? Kayak asri gitu ya Bu? Iya. Yang kedua, apakah ada masukan terkait dengan infrastruktur jalan menuju sini atau fasilitas lainnya di sini Bu? Ini aja sih dari jalannya aja yang kurang ini, cuman udah agak mendingan dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu aja sih Bu, makasih banyak ya Bu. Apakah ada masukan terkait dengan infrastruktur jalan menuju sini atau fasilitasnya di sini? Ada, ini warga. Jalannya tuh kayak gimana Pak? Jalannya ya kalau jalan sih kan kalau untuk trekking ya, kalau untuk trekking nggak begitu bagus, cuman kayak gini. Cuman cukup menariknya dekat kali, pinggir kali. Bagus, iya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di lokasi Curug Putri Kencana ya, bisa dilihat airnya yang jernih sekali dan airnya yang sangat dingin ya pemirsa. Buat kalian yang suka alam, boleh banget nih main ke Curug Putri Kencana yang berada di Sentul, Bogor. Demikian seluruh rangkaian berita hari ini. Terimalah salam unggul, mandiri, dan berkarakter. Saya Aldila Levia Zahra, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.